What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Nah, di episode kali ini gue akan menceritakan kisah dari seorang pria yang sedang mau backpackeran ke Jogja. Nah, jadi kisahnya itu ketika dia backpackeran ke Jogja, dia mendapatkan paket combo. Tapi bukan paket combo kereta, bus, atau bahkan makanan. Tapi pria ini malah didatengin berturut-turut dengan berbagai macam penampakan. Seperti tuyul, kuntilanak, pocong, semuanya itu datang bertubi-tubi untuk mengganggu dia ketika dia backpackeran ke Jogja. Nah, bagaimana kisahnya? Sebelum gue menceritakan kisah ini kepada kalian, gue mau minta tolong untuk kalian selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Ada di pojok kanan bawah video kalian. Kemudian setelah kalian mendengarkan podcast cerita seram ini, jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian. So, langsung aja gue akan menceritakan kisah ini kepada kalian. Jadi kisah ini diceritakan oleh seorang pria bernama Febrian Fernando, di mana kisahnya ini sudah terjadi cukup lama, tahun 2011. Anyway, gue membawakan cerita ini juga karena memang minggu depan gue bakal ada perjalanan ke Jogja. Dan kisah ini membuat gue jadi kayak, kan kalau kita ngebayangin kota Jogja itu kayak kota penuh, mungkin kayak kota kenangan kali ya. Habis itu kayak kota yang penuh dengan apa ya, budaya Jogja atau budaya Jawa gitu, kental ya. Nah, tapi kisah ini berbeda banget guys. Jadi langsung aja, kejadian ini terjadi pada tahun 2011 ketika saya sedang liburan di Jogja. Sampai sekarang saya beberapa kali mengalami kejadian seram, tetapi pengalaman di Yogyakarta ini adalah yang paling seram yang pernah saya alami. Saat itu, saya berkuliah di Bogor, dan saat kegiatan perkuliahan sedang libur, saya bersama kedua orang teman kuliah berencana untuk backpackeran selama beberapa hari ke Yogyakarta. Rencana awal, kami berangkat menggunakan kereta kelas ekonomi dan mencari guest house yang sesuai dengan budget backpackeran ala mahasiswa kami. Tetapi sialnya, sampai stasiun Pasar Senen, tiket kereta ekonomi ternyata habis, dan kami terpaksa membeli tiket kereta kelas bisnis yang harganya 3 kali lipat kelas ekonomi. Ya, beli tiket kereta api di tahun 2011 belum semudah sekarang Ferguson. Harus datang ke loket dan masih banyak banget calo. Nah, di sini si penulis melampirkan kurang lebih gambaran tiket kereta api pada tahun 2011 yang sebenarnya itu bukan tiket dia, tapi dia ambil dari Google. Nah, kemudian kami pun berangkat ke Yogyakarta menggunakan kereta api kelas bisnis. Konsekuensinya, kami harus menghemat budget backpacking kami. Alhasil, kami mencari untuk menghemat budget dengan maksimal. Opsi pertama, menginap di kos teman yang kuliah di Yogyakarta, tapi akan merepotkan karena kami berangkat bertiga. Akhirnya, saya menelepon Pak D, atau lebih tepatnya paman saya yang memiliki rumah yang tidak ditempati. Kebetulan rumah tersebut berlokasi tidak jauh dari salah satu kampus swasta terbesar di Yogyakarta. Nah, mungkin kita bisa kebayang ya, nih rumahnya ada di mana guys. Beliau pun dengan senang hati mengizinkan kami menginap di rumahnya yang tidak dihuni tersebut. Sebagai catatan, Pak ade saya memiliki rumah lain di selatan Yogyakarta dan lebih senang tinggal di sana. Dulu rumah tersebut dikontrakkan ke mahasiswa, tetapi tidak dilanjutkan. Sebagai informasi, rumah tersebut cukup besar dengan 3 kamar, berada di komplek perumahan dan terletak di ujung, bersebelahan dengan kuburan masyarakat dan hanya dibatasi tembok komplek perumahan. Makin apa ya, buat kalian yang tinggal di Yogyakarta mungkin tahu kalian nih komplek perumahan apa. Kami sampai di rumah ini sekitar jam 9 malam. Setelah bersih-bersih rumah karena rumah itu sudah kosong selama hampir 2 tahun. Lalu kami mandi dan beristirahat di kamar masing-masing. Karena memang mereka pergi bertiga, jadi setiap orangnya itu dapat 1 kamar sendiri. Keanehan mulai terjadi sekitar pukul 10 malam saat saya mulai tertidur. Tiba-tiba saya merasa tindihan dan melihat sosok putih di jendela kamar. Setelah saya perhatikan, ternyata sosok itu adalah pocong. Dia mematung dan wajahnya hitam legam.
Saya mencoba sekuat tenaga untuk bangun. Saat masih sedang berusaha untuk bangun, sesosok kuntilanak muncul di atas lemari. Setelah bangun, saya istighfar berkali-kali dan mencoba kembali memejamkan mata. Gangguan kedua datang di kali keduanya saya akan tertidur. Saya kembali merasakan tindihan. Ketika saya mencoba membuka mata, kali ini saya melihat banyak anak kecil berkepala botak berlarian di kamar. Saya kaget setengah mati dan mencoba sekuat tenaga untuk bangun. Saya mencoba untuk kembali tidur, tetapi kali ini berbeda posisi. Saya tidur menyamping untuk ketiga kalinya. Saya kembali ketindihan, dan ini yang paling menyeramkan. Kali ini yang saya lihat bukan pocong, bukan kuntilanak, bukan juga anak kecil tadi, tetapi seekor harimau besar meraung-meraung tepat di samping saya. Wajahnya buas, taringnya besar dan tajam, suaranya menggelegar. Raungan harimau itu semakin keras dan saat saya berusaha bangun, seperti hendak menerkam saya. Sekian waktu berlalu, saya masih berusaha untuk bangun. Saya akhirnya berhasil bangun. Keringat dingin bercucuran, detak jantung sudah tidak karuan. Harimau itu betul-betul membuat saya tidak berani untuk tidur di kamar tersebut. Dari sini si penulis juga memberikan ilustrasi harimau yang sedang meraung ya. Nah, malam itu saya putuskan untuk keluar kamar dan tidur di ruang tengah depan televisi. Ternyata di ruang televisi sudah ada seorang teman saya. Saya tanya, dia kenapa tidur di sini? Dia menjawab, "Nggak betul, rumah ini habis awak diganggunya di kamar." Ternyata yang diganggu bukan cuma saya. Besok harinya kami putuskan untuk mencari guest house. Kami pun memilih untuk lebih peduli dengan diri kami daripada budget traveling. Sekarang rumah tersebut sudah dijual dan informasi dari Pak D, rumah tersebut dijadikan kos mahasiswi. Harapan saya semoga penghuni lama sudah pindah ke tempat lain. Rumah yang ada di dekat kampus besar di Yogyakarta dan bersebelahan dengan tempat kuburan. Di mana ya guys ya? Ada gak sih tempat yang kayak gitu di Yogyakarta kemudian sekarang sudah jadi kos-kosan mahasiswi? Dari penampakan-penampakan yang digambarkan oleh sang penulis sih kayaknya rumahnya ini bener-bener apa ya? Bener-bener brutal banget gitu. Baru tidur bentar udah digangguin, baru mau tidur lagi udah digangguin lagi. Jadi bener-bener kayak penampakannya tuh ngumpul di rumah situ guys. Tapi yang jadi pertanyaan gue, gimana kabar temennya yang satu lagi? Apakah temennya yang satu lagi nggak diganggu sama penghuni rumah tersebut? Semoga aja sih nanti minggu depan gue ke Yogyakarta nggak ada kejadian-kejadian seperti ini ya guys ya. Karena ya memang sih di Yogyakarta tuh kayak terkenal kayak hawanya tuh apa ya? Hawanya tuh beda ya dari kota-kota Indonesia, beda dari Bali, beda dari Semarang, Surabaya, apalagi Jakarta. Kayak kental banget daerah kejawaannya gitu, daerah keratonnya. Dan mungkin rada mirip kayak Cirebon, tapi ya ngomongin tentang maju, kayak pasti lebih maju dari Yogyakarta ya. Gue dulu sempet ke Yogyakarta tapi pas kecil banget, mungkin pas SD mau ke SMP gitu ya. Sekarang udah gak pernah lagi, dan ya semoga nggak ada gangguan seperti ini guys. Tapi gimana menurut kalian cerita dari penulis kita ini? Ada nggak sih kalian yang punya cerita seperti ini? Kalau kalian punya cerita serem juga dan kalian mau share, kalian boleh banget DM di Instagram gue di Willy-kun ya guys ya. Karena gue mulai kehabisan cerita seram dan pasti aku mau nemenin kalian setiap minggu. Tapi kalau nggak ada cerita seram bagaimana ini guys? Nanti pastinya akan gue bawakan di podcast cerita seram ini guys. Nah itu dia konten hari ini guys. Jangan lupa setelah kalian mendengar podcast ini yaitu sekarang, kalian boleh share podcast ini juga. Itu dia konten hari ini guys. See you guys in the next episode dan tetap dengarkan podcast cerita seram. Bye bye.